Apakah aspirasi tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan Megawati? Ya, terserah Megawati. Walaupun sebenarnya dari awal aneh juga. Masa nasib bangsa ini hanya ditentukan oleh satu orang saja? Bayangkan, hanya Megawati yang berhak untuk menunjuk siapa menjadi calon presiden. Kan kacau. Kita ngopi bareng gue, Bung Faisal Rahman. Katanya sih ngobrol gitu. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bung dan Sista. Kita ngopi lagi. Ngobrol pinter bareng gue, Faisal Rahman. Makin panas menjelang 2024. Ya, udah ada yang mencalonkan diri, udah ada yang berkomentar, udah ada survei-survei. Ya, banyak lah ya pemanasan menjelang 2024. Ya memang sih kalau kata orang waktunya masih jauh. Tapi jangan lupa prosesnya nanti itu kan agak dipercepat ya. Masalah waktu pelaksanaan pemilunya sekitar bulan Februari kalau nggak salah. Nah, kali ini gue pengen ngobrolin atau merespon sih sebetulnya pernyataan atau pendapat dan opininya Bung Refli Harun. Ya, gue dulu kenalnya sebagai sebagai pakar tata negara yang paling sering menang di Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Ya, yang sekarang sering banget mengisi konten di YouTube ya. Ada dua hal sebetulnya yang pengen gue respon atau bisa gue komentarin atau mungkin gue berpendapat tapi gue bukan sepakar dia. Ada dua hal tentang partai politik. Iya, beberapa waktu yang lalu itu disampaikan. Ya, mungkin dia punya ide atau pandangan gagasan tentang partai politik yang ideal di Indonesia. Pertama, pernyataan-pernyataannya yang menyatakan partai politik tidak egaliter. Hampir banyak partai yang disebut ya, PDI Perjuangan, Nasdem, Gerindra, Demokrat, dikatakannya tidak egaliter. Ya, mungkin dia punya pertimbangan sendiri menganggap itu, tapi karena dia melihatnya dari luar ya kan. Ya, mungkin ada benar atau enggaknya, tapi harus ada yang perlu dicatat sebetulnya. Bahwa setiap partai itu punya gaya cara berpolitik sendiri, berkomunikasi politiknya juga punya gaya yang sendiri-sendiri, dan juga punya aturan dan mekanismenya sendiri gitu. Berkaitan dengan pencalonan presiden, Bung Refli Harun sempat mengeluarkan pernyataan tentang andaikan PDI Perjuangan melakukan konvensi capresnya untuk 2024. Mungkin dianggapnya itu adalah sebuah hal yang demokratis. Menurut Bung Refli kali ya. Ya, gue punya catatan sendiri sih sebenarnya tentang konvensi. Tapi gue ada titik yang gue lihat kenapa PDI Perjuangan yang disebutkan melakukan konvensi. Gue belum dapat informasi yang lain, tapi pernyataan gue yang gue inget ya, dia menyasar ke PDI Perjuangan untuk menyarankan melakukan konvensi pencapresan presiden di 2024. Ada hal yang gue nggak tahu apa doi ini
Ya sebetulnya pasti paham lah, setiap kayak gue bilang tadi, di setiap partai politik ada mekanismenya sendiri. Nah, di PD Perjuangan yang gue tahu, seperti yang disampaikan juga oleh sekjennya, Hasso Kristianto, bahwa penetapan calon presiden itu diserahkan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan yang ditetapkan dalam Kongres 5 kalau nggak salah di Bali. Jadi itu bukan diinginkan oleh Ketua Umum, tapi ditetapkan oleh peserta Kongres. Itu mekanisme yang ada di PDI Perjuangan. Aturannya seperti itu. Dan itu kalau nggak salah udah ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Yang sudah disepakati di dalam Kongres. Nah, gue menyikapinya gini, kenapa banyak banget orang selalu berharap dengan konvensi? Kesannya demokratis. Kalau buat gue, partai politik itu kan ingin menciptakan kadernya. Nah, kalau di dalam konvensi di internal, walaupun mungkin bisa aja nanti dari calonnya dari luar partai, tapi sebetulnya itu gue lihat nggak ideal karena berarti partai gagal melakukan kaderisasi untuk menciptakan pemimpin. Gue ngelihatnya di situ. Jadi, iya. Terus ini apa? Gue padahal sih sebetulnya sudah terbukti dan sudah pernah dilakukan konvensi pertama kali kalau nggak salah itu 2024 yang oleh Partai Golkar. Ya, kalau nggak salah menghasilkan Wiranto sebagai capresnya. Lalu sekitar tahun menjelang 2014 ya, ada konvensi Partai Demokrat capres. Ada Anies atau siapa yang menang kalau nggak salah Dahlan Iskan. Iya. Nah, ini kita ngomongin konvensi ya. Ada yang ingat nggak itu konvensi partai untuk pencalonan calon presiden tersebut? Gue ingetin nih ya. 2004, ya emang sih konvensinya menghasilkan calon presiden, tapi jauh tuh suaranya. Jauh banget. Gagal kan untuk masuk putaran kedua. Nah, kita kan akan mengkritik ini, apakah ini menjadi menjadi keinginan publik? Ternyata enggak, itu hanya keinginan elit kan gitu. Terbukti kok, begitu melakukan konvensi di internal partai, ternyata tidak terjadi, tidak berbanding lurus dengan hasilnya kan gitu. Nah, yang lebih lucu lagi, misalnya ini kita ngomongin konvensinya ya. Gue nggak ngomongin tentang mekanisme partai, itu haknya masing-masing partai. Tapi kita lihat kenyataannya. Gitu kan. Waktu Partai Demokrat melakukan konvensi, yang menang Dahlan Iskan, siapa yang dicalonin jadi presiden? Calon presiden ya. Bukan pemenang konvensinya gitu loh. Ya walaupun itu sah, makanya gue bilang ya itu mekanisme partai masing-masing. Cara membangun komunikasi politik dan juga mungkin membranding partainya ke publik. Ya kalau yang satu dilaksanakan secara benar, kalau yang satu lagi nggak tahu tuh gimmick apa prank. Jadi, kalau sekarang gue pikir ya serahkan kepada partai masing-masing. Misalnya kemarin ada partai juga tuh yang mencalonkan, gue bingung sih apakah dia pribadi atau partainya mencalonkan dirinya menjadi presiden. Kayak si Giring gitu kan. PSI. Sah-sah saja sebagai hak. Gitu kan. Nah, gue cuma mau mengingatkan satu hal. Kalau kita punya ide gagasan, itu coba dipetakan dulu gitu loh, bahwa apakah itu melanggar aturan. Karena anggaran dasar, anggaran rumah tangga kayak tadi PDI Perjuangan itu kan sudah menjadi baku dan ditetapkan menjadi semacam legal standing itu apa ya, didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai aturan partai politik. Jadi kalau ada permasalahan
biasanya dipecahkan atau dilihat dari anggaran dasar anggaran rumah tangga tersebut. Semua partai ya kayak gitu kan gitu. Ya kalau itu diputusin seperti itu mekanismenya, ya jalankan gitu. Nah, yang lebih gue ngeliat dari tadi kita lebih banyak cenderung ke barat-baratan ya dalam mekanisme pemilihan presiden. Bung Harun, gue nggak ngerti nih, Bung Refli Harun ini apakah dia mengingat kejadian yang tadi gue sebut tentang konvensi di 2004 dan di Partai Demokrat menjelang 2014 ya kalau nggak salah. Ya, apakah itu nggak jadi pelajaran buat dia yang pakar hukum tata negara itu gitu. Terus juga kalau apa? Ya kalau tidak puas atau ingin melakukan hal tersebut, laksanakanlah. Bisa nggak tuh? Bikin partai politik sendiri. Iya dong, ya kan? Yang beberapa tokoh itu disebut tadi kan akhirnya membuat partai politik sendiri. Sah itu secara hukum. Buktikan, mampu nggak melakukan itu gitu. Emang gampang ngurusin partai. Jadi ya nggak usah apa, ya emang sih itu haknya ya, haknya Bung Refli Harun menyuarakan hal tersebut. Tapi juga hormati bahwa itu sudah ada mekanismenya. Bukan yang tiba-tiba ada ide ting, ya kan? Pakai mekanisme ini. Ada tiba-tiba ada pengen begini, langsung dia bikin peraturan apa melaksanakan. Ada tahapan-tahapannya, ada aturan-aturannya. Kan itu pakar hukum tata negara lagi. Oke Bung ya. Ngopi pinternya sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut lagi sama tema-tema yang lain. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Bung dan Sisa.